Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah, melalui serial para nabi, saya akan berbicara tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Suatu ketika Nabi Sulaiman yang terkenal bijaksana, yang kaya, yang menurut kekayaannya Nabi Daud. Setelah itu dari sejak muda dia sudah terlihat kebijaksanaannya. Satu contoh, datang dua orang ibu-ibu lalu bilang kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, saya ini bingung, katanya ini anak saya, tetapi apa kata si ibu tadi? Ya? Lemah aku sih lemah, udah orang ceramah, lawan kenceng ya ganggu. Lanjutkan lagi. Lalu apa kata si ibu tadi? Dan Sulaiman pun merendamkannya kedua ibu ini. Sudahlah, kalau begitu anak itu bawa kemari, akan saya belah jadi dua. Ibu yang satu pun, ya bagus itu Nabi Sulaiman. Setelah itu yang ibu satunya itu bercucuran air mata. Kemudian Nabi Sulaiman pun bilang, kamu sebetulnya yang punya anak ini. Karena kenapa? Karena masa ada ibu yang tega membelah anaknya menjadi dua. Ini memang anak kamu dan kamu ibu. Kamu ada ibu yang bejat, yang tidak pantas menjadi ibu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Selama masa kejayaannya Nabi Sulaiman pun semakin kaya dan menjadi kerajaan di sebuah kota di situ. Yang kaya pada Allah. Lanjut kan? Lalu setelah itu dia mempunyai kelebihan bisa bicara kepada semua hewan, termasuk hewan yang paling kecil sekalipun, yaitu semut. Suatu saat Nabi Sulaiman pun ingin perang, dan di belakangnya banyak sekali prajuritnya. Kemudian apa kata sang Raja Semut? Pengumuman, Nabi Sulaiman akan melintas ke sini. Bagi semua semut-semut, silakan kembali ke rumahnya masing-masing. Mendengar itu, Nabi Sulaiman pun tersenyum dan bilang, berhenti. Kenapa Baginda? Sabar dulu. Ada pangeran semut yang sedang mengumumkan kepada anak buahnya supaya masuk ke dalam rumahnya. Sama kemudian Raja Semut itu dan banyak sekali anak buahnya itu masuk ke dalam lubang semut tersebut. Dengan senang hati, Sulaiman pun berjalan tanpa menginjak. Alangkah bijaksananya Nabi Sulaiman, sampai binatang yang paling kecil pun dia hormati. Tak lama kemudian Nabi Sulaiman pun mengadakan perkumpulan di mana tidak ada yang hadir, yaitu burung hudhud. Di mana burung hudhud? Tidak tahu Nabi Sulaiman. Awas nanti kalau Nabi Hudhud kesini, kalau tanpa alasan jelas pasti akan dihukum Hudhud. Lalu datang Hudhud. Ya, Nabi Sulaiman. Saya minta maaf Sulaiman. Kenapa Hudhud? Kamu datang terlambat. Maaf Nabi Sulaiman. Saya tadi berjalan-jalan, namanya kota Saba itu ada pemimpinnya Nabi Sulaiman. Terus dan pemimpinnya itu bukan laki-laki seperti Nabi Sulaiman. Lalu siapa? Tapi perempuan Nabi Sulaiman. Namanya Ratu Bilqis Nabi Sulaiman. Ya udah, karena kamu alasannya masuk akal, ya udah. Kamu tidak dari hukum. Sekarang
karena kamu yang menyebarkan berita ini, sekarang kamu tolong buatkan dan kirimkan surat saya kepada Ratu Bilqis. Sama kemudian Nabi Sulaiman pun menulis surat yang berisi Bismillahirrahmanirrahim. Hai Ratu Bilqis, jangan senang-senang karena kebanyakan pemimpin itu laki-laki. Sama kemudian Hudhud pun mengantarkan suratnya itu kepada Ratu Bilqis. Tapi ingat Hudhud, setelah kamu mengirimkan itu, kamu jangan pulang dulu, Hudhud. Siap, Nabi Sulaiman. Sama kemudian si Ratu Bilqis itu berbicara kepada anak buahnya, termasuk menterinya. Hei menteri, gimana kabarnya? Saya mendapat surat ini dari negeri tetangga, negeri sebelah, tapi bukan tidak sebelah. Apa isinya, Tuan Putri? Katanya Nabi Sulaiman itu ingin mengancam Tuan Putri. Kenapa? Karena masa seorang pemimpin itu perempuan. Gimana menurut Menteri? Ya udah, ini saja Tuan Putri. Kalau benar-benar dia pemimpin dan rasul, kita jebak saja Tuan Putri. Pakai apa Menteri? Ya udah kita pakai aja itu Menteri. Pak Tuan Putri pakai apa itu? Biasa kalau pakai dia menompornya, menerima. Berarti dia bukan pemimpin dan rasul, tapi dia bukan rasul. Oke, satu, kamu buat semua perhiasan kamu bawa dan kirimkan kepada Nabi Sulaiman. Apakah berhasil perhiasan ini? Tahu satu. Hudhud, Hei, Hudhud pun datang pada dia Nabi Sulaiman. Katanya Ratu Bilqis, dia akan kemari dan akan memberikan beberapa hadiah buat Sulaiman. Oke, siap. Itu siapa yang bisa membuatkan istana yang seperti punyanya Ratu Bilqis? Saya, Nabi Bilqis. Ya, Nabi Sulaiman.